Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mahkota Channel. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Didit Hedi Prasetyo lahir pada tanggal 22 Maret tahun 1984 di Jakarta, di tengah keluarga yang memiliki pengaruh besar di Indonesia. Ayahnya, Prabowo Subianto, adalah seorang jenderal yang dikenal luas dalam dunia militer dan politik, sementara ibunya, Siti Hediati Haryadi atau Titik Soeharto, adalah putri dari Presiden Soeharto, pemimpin Indonesia selama lebih dari 3 dekade. Sebagai anak tunggal dalam keluarga ini, Didit dibesarkan dalam lingkungan yang penuh disiplin, kehormatan, dan ekspektasi tinggi. Sejak kecil, banyak yang mengira bahwa ia akan mengikuti jejak ayah dan kakeknya untuk berkarir di dunia militer atau politik. Namun, Didit tumbuh dengan karakter yang berbeda dari yang diharapkan orang-orang di sekitarnya. Ia tidak terlalu tertarik dengan urusan militer ataupun strategi politik seperti ayahnya. Alih-alih, ia lebih suka menggambar dan membuat sketsa. Kegemarannya ini sering membuatnya menghabiskan waktu sendirian, sibuk dengan buku sketsa dan pensil warna, sementara anak-anak lain bermain di luar. Meski demikian, orang tuanya tetap membiarkan Didit mengeksplorasi bakatnya, meskipun mereka tidak menduga bahwa minat tersebut akan membentuk masa depannya. Sejak kecil, Didit juga terbiasa menghadiri acara-acara resmi bersama keluarganya. Ia sering melihat ibunya mengenakan pakaian-pakaian elegan dalam berbagai acara kenegaraan. Dari sinilah ia mulai memperhatikan betapa pakaian bisa menjadi simbol status, kekuasaan, dan keindahan. Diam-diam, ia mulai tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang dunia mode. Namun, karena lingkungan keluarganya sangat kental dengan politik, tidak ada yang mengira bahwa suatu hari Didit akan memilih jalur yang sama sekali berbeda dari tradisi keluarganya. Ketertarikan Didit pada seni dan mode semakin berkembang seiring bertambahnya usia. Saat remaja, ia mulai mengoleksi majalah-majalah fashion internasional dan mengamati tren mode dunia. Ia juga mulai belajar tentang berbagai jenis kain, potongan busana, dan bagaimana sebuah desain bisa mencerminkan kepribadian seseorang. Ketika orang lain menganggap mode hanya sebagai pakaian, bagi Didit, itu adalah seni yang hidup dan bisa mencerminkan emosi serta karakter pemakainya. Meski berasal dari keluarga elit, Didit tidak suka menonjolkan diri. Ia lebih nyaman berada di belakang layar, mengamati, dan menyerap berbagai inspirasi. Dalam berbagai acara keluarga, ia lebih suka berdiskusi dengan para seniman atau desainer yang hadir daripada berbicara tentang politik atau bisnis. Perbedaan minat ini membuatnya sering merasa seperti orang asing di antara keluarganya sendiri. Namun, ia tetap berusaha menemukan jalannya sendiri. Pada akhirnya, keputusan Didit untuk menekuni dunia seni dan fashion menjadi kejutan bagi banyak orang. Namun, ia tahu bahwa mengikuti passion adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebahagiaan sejati. Ketika tiba saatnya untuk menentukan arah masa depannya, ia tidak ragu untuk memilih jalur yang berbeda dari keluarganya. Dengan tekad yang kuat, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri dan mengejar mimpinya di dunia fashion. Sejak kecil, Didit sudah menunjukkan bakat alami dalam menggambar. Berbeda dengan anak-anak lain yang menghabiskan waktu bermain di luar, ia lebih suka duduk dengan buku sketsa dan menciptakan desain-desain unik. Awalnya, ini hanya dianggap sebagai hobi, tetapi lama-kelamaan, bakatnya semakin terlihat menonjol. Ia sering menggambar pakaian dengan detail yang luar biasa, sesuatu yang jarang dilakukan anak seusianya. Ibunya, Titik Soeharto, adalah salah satu sosok yang paling mendukung bakat Didit. Ia menyadari bahwa anaknya memiliki minat yang berbeda dari keluarganya,
tetapi ia tidak pernah mencoba untuk mengubahnya. Sebaliknya, ia memberikan kebebasan kepada Didit untuk mengeksplorasi dunia seni. Setiap kali ada kesempatan, ia membawa Didit ke pameran seni atau toko kain, membiarkan anaknya mengenali berbagai tekstur dan warna yang bisa menjadi inspirasi dalam desainnya. Minat Didit semakin berkembang ketika ia mulai menyadari bahwa dunia fashion bukan sekadar tentang pakaian, tetapi juga tentang ekspresi diri. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang sejarah mode, desain haute couture, dan para desainer legendaris yang telah mengubah industri fashion dunia. Nama-nama seperti Christian Dior, Coco Chanel, dan Karl Lagerfeld menjadi inspirasinya. Ia tidak hanya mengagumi desain mereka, tetapi juga bagaimana mereka mampu menciptakan gaya yang bertahan sepanjang zaman. Namun, di balik kegemarannya terhadap mode, Didit juga merasakan tekanan dari lingkungan sekitarnya. Sebagai putra dari seorang tokoh militer dan politik, banyak yang berharap ia akan mengikuti jejak ayahnya. Bahkan dalam pertemuan keluarga besar, ia sering mendapat pertanyaan tentang rencananya di masa depan. Apakah ia akan masuk akademi militer? Apakah ia akan membantu ayahnya dalam politik? Semua pertanyaan itu membuatnya semakin yakin bahwa ia ingin berjalan di jalur yang berbeda. Keputusan Didit untuk mendalami fashion bukannya tanpa tantangan. Dunia fashion masih dianggap sebagai sesuatu yang eksklusif dan tidak umum di kalangan keluarganya. Namun, Didit tidak peduli. Ia tahu bahwa ini adalah passionnya, dan tidak ada yang bisa mengubahnya. Ia mulai mencari cara untuk belajar lebih dalam, termasuk dengan mengikuti kursus desain dan berlatih secara otodidak. Akhirnya, Didit memutuskan untuk mengejar pendidikan di luar negeri. Ia tahu bahwa jika ingin sukses di dunia mode, ia harus belajar dari tempat terbaik. Dengan restu dari orang tuanya, ia mulai merancang perjalanan akademiknya. Tujuannya adalah salah satu sekolah desain terbaik di dunia, Parsons The New School for Design di New York. Setelah lulus dari sekolah menengah, Didit langsung berangkat ke New York untuk menempuh pendidikan di Parsons The New School for Design. Ini adalah salah satu institusi paling bergengsi di dunia mode, tempat para desainer terkenal seperti Marc Jacob dan Tom Ford pernah menempuh pendidikan. Masuk ke sekolah ini bukanlah hal yang mudah, tetapi Didit berhasil lolos seleksi berkat bakat dan tekadnya yang kuat. Di Parsons, Didit mendapatkan pengalaman yang sangat berbeda dari kehidupan sebelumnya. Jika sebelumnya ia hidup dalam lingkungan yang penuh protokol dan disiplin, kini ia berada di tengah komunitas seniman dan kreator yang bebas berekspresi. Ia belajar bahwa fashion bukan hanya soal desain, tetapi juga tentang bagaimana memahami manusia, budaya, dan emosi yang terkandung dalam setiap pakaian. Didit mengambil berbagai mata pelajaran yang memperluas wawasannya, termasuk sejarah mode, teknik menjahit, pemilihan bahan, hingga strategi bisnis dalam industri fashion. Ia juga mendalami seni visual, yang membantunya mengembangkan gaya desain yang khas. Semua pelajaran ini membantunya membentuk identitas sebagai seorang desainer. Di luar kelas, Didit sering menghabiskan waktu untuk mengeksplorasi kota New York. Ia mengunjungi pameran seni, bertemu dengan desainer muda lainnya, dan menggali inspirasi dari berbagai sudut kota. Setiap pengalaman baru menambah kedalaman kreativitasnya. Ia mulai memahami bahwa untuk menjadi seorang desainer yang sukses, ia harus memiliki perspektif yang luas dan terus mencari ide-ide baru. Setelah beberapa tahun di New York, Didit melanjutkan pendidikannya di Parsons, Paris. Kota mode ini memberinya pengalaman yang lebih mendalam tentang haute couture dan bagaimana fashion bisa menjadi bagian dari budaya suatu negara. Ia belajar langsung dari para profesional di industri fashion Eropa, yang semakin mempertajam kemampuannya. Setelah menyelesaikan studinya,
Didit siap untuk memulai perjalanan barunya di dunia fashion. Ia tahu bahwa tantangan besar menantinya, tetapi dengan ilmu dan pengalaman yang telah ia kumpulkan, ia yakin bisa menciptakan sesuatu yang unik dan berarti. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Parsons, Paris, Didit Hedi Prasetyo menghadapi tantangan besar, membangun karirnya sendiri di dunia mode. Meskipun ia berasal dari keluarga berpengaruh di Indonesia, ia tidak ingin menggunakan nama besar keluarganya untuk meraih kesuksesan. Ia lebih memilih untuk membuktikan dirinya melalui kerja keras dan kreativitasnya. Didit memulai karirnya dengan mengikuti berbagai kompetisi desain dan magang di beberapa rumah mode terkenal di Eropa. Ia bekerja di belakang layar, belajar dari para desainer berpengalaman, dan mengasah keterampilannya dalam menciptakan desain yang elegan dan eksklusif. Dunia haute couture yang penuh ketelitian dan keindahan semakin memikatnya. Ia memahami bahwa setiap detail dalam sebuah busana memiliki makna dan harus dieksekusi dengan sempurna. Pada tahun 2010, Didit akhirnya meluncurkan koleksi pertamanya di Paris. Ini adalah langkah besar bagi seorang desainer muda, terutama bagi seseorang yang berasal dari luar Eropa dan mencoba bersaing di industri fashion yang sangat kompetitif. Koleksinya langsung menarik perhatian banyak kritikus mode. Gaya desainnya yang menggabungkan unsur klasik dengan sentuhan modern menjadi ciri khasnya. Ia dikenal dengan siluet yang bersih, material berkualitas tinggi, dan estetika yang mewah namun tetap sederhana. Keberhasilan ini membuka banyak pintu bagi Didit. Karyanya mulai diperhatikan oleh berbagai media fashion ternama, seperti Vogue dan Harper's Bazaar. Ia juga mendapatkan kesempatan untuk mendesain pakaian bagi klien-klien eksklusif, termasuk kalangan sosialita dan selebritas internasional. Meskipun berada jauh dari Indonesia, namanya mulai dikenal di tanah air sebagai desainer berbakat yang membawa harum nama bangsa di kancah mode internasional. Namun, di balik kesuksesannya, Didit tetap rendah hati. Ia tidak pernah merasa bahwa dirinya sudah mencapai puncak. Ia terus belajar dan mengeksplorasi berbagai teknik baru dalam dunia fashion. Ia sadar bahwa dunia mode selalu berubah, dan seorang desainer harus mampu beradaptasi serta menghadirkan sesuatu yang segar di setiap koleksinya. Bagi Didit, fashion bukan hanya tentang menciptakan pakaian, tetapi juga tentang menyampaikan cerita dan emosi melalui desain. Ia ingin setiap karyanya memiliki makna, bukan sekadar menjadi tren sesaat. Filosofi inilah yang membuatnya semakin dihormati di dunia mode dan menjadikannya salah satu desainer yang diperhitungkan di Paris. Sejak awal karirnya, Didit Hedi Prasetyo memiliki gaya desain yang khas. Ia tidak mengikuti tren yang sedang populer, tetapi lebih fokus pada estetika yang elegan dan abadi. Ia terinspirasi oleh seni, arsitektur, dan budaya klasik, yang kemudian ia terjemahkan ke dalam desain pakaian yang anggun dan berkelas. Salah satu ciri khas karyanya adalah penggunaan material berkualitas tinggi dan perhatian pada detail. Ia percaya bahwa sebuah busana tidak hanya harus terlihat indah, tetapi juga nyaman dipakai. Oleh karena itu, ia selalu memilih kain terbaik, dari sutra halus hingga kulit eksotis, dan bekerja dengan para pengrajin terbaik untuk memastikan bahwa setiap jahitan dan potongan dilakukan dengan sempurna. Didit juga sering menggabungkan unsur-unsur budaya dalam desainnya. Meskipun ia lebih banyak berkarya di Eropa, ia tidak melupakan akar budayanya. Sebagai orang Indonesia, dalam beberapa koleksinya, ia memasukkan elemen-elemen tradisional seperti motif batik atau tenun yang dikemas dalam gaya modern. Ia ingin menunjukkan bahwa warisan budaya Indonesia bisa bersaing di panggung mode dunia tanpa kehilangan identitasnya. Kesuksesannya dalam menciptakan desain yang eksklusif membuat Didit dipercaya untuk merancang pakaian bagi klien-klien kelas atas. Ia pernah mendesain gaun untuk putri Thailand,
yang semakin mengukuhkan namanya di dunia haute couture. Setiap koleksi yang ia buat selalu mendapatkan apresiasi tinggi dari kritikus mode dan penggemar fashion. Namun, Didit tidak hanya berfokus pada fashion wanita. Ia juga merancang pakaian pria dengan gaya yang maskulin tetapi tetap memiliki sentuhan artistik. Ia percaya bahwa seorang pria juga bisa tampil elegan tanpa harus terlihat terlalu formal. Karyanya di dunia fashion pria pun mendapat sambutan positif, terutama dari mereka yang menghargai kualitas dan keunikan dalam berpakaian. Dengan pendekatan yang eksklusif dan penuh dedikasi, Didit telah membangun reputasi sebagai desainer yang tidak hanya berbakat, tetapi juga memiliki visi yang kuat dalam dunia mode. Ia tidak terburu-buru untuk memperluas bisnisnya secara besar-besaran, tetapi lebih memilih untuk mempertahankan kualitas dan eksklusivitas setiap karyanya. Meskipun telah sukses di dunia fashion, Didit tidak bisa sepenuhnya melepaskan diri dari bayang-bayang keluarganya. Sebagai putra tunggal Prabowo Subianto, banyak yang bertanya apakah ia akan kembali ke Indonesia dan terlibat dalam dunia politik atau bisnis keluarga. Didit selalu menjawab pertanyaan ini dengan bijaksana. Ia menghormati perjuangan ayahnya di dunia politik, tetapi ia juga memiliki jalannya sendiri. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki peran yang berbeda dalam hidup, dan perannya adalah sebagai seorang seniman yang mengekspresikan keindahan melalui fashion. Namun, hubungan Didit dengan keluarganya tetap dekat. Ia sering pulang ke Indonesia untuk menghabiskan waktu bersama ibunya, Titik Soeharto, yang selalu mendukung pilihannya sejak kecil. Ia juga memiliki hubungan yang baik dengan ayahnya, meskipun mereka memiliki jalur karir yang sangat berbeda. Bagi Didit, keluarga adalah bagian penting dalam hidupnya, dan ia selalu berusaha untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadinya dan kariernya di dunia mode. Di Indonesia, nama Didit semakin dikenal sebagai desainer berbakat yang sukses di kancah internasional. Banyak anak muda yang mengidolakan dan terinspirasi oleh perjalanan kariernya. Ia membuktikan bahwa seseorang bisa sukses dengan mengikuti passionnya, tanpa harus terikat oleh ekspektasi keluarga atau masyarakat. Meskipun lebih banyak berkarya di luar negeri, Didit tetap peduli dengan perkembangan industri fashion di Indonesia. Ia berharap suatu hari nanti bisa berkontribusi lebih banyak untuk dunia mode tanah air, baik melalui kolaborasi dengan desainer lokal maupun dengan berbagi ilmu kepada generasi muda yang ingin mengikuti jejaknya. Dengan segala pencapaiannya, Didit telah membuktikan bahwa ia bukan hanya anak Prabowo, tetapi seorang individu dengan identitas dan prestasinya sendiri. Ia telah menemukan jalannya dalam dunia seni dan mode, dan ia terus berusaha untuk menghadirkan karya-karya yang bermakna dan menginspirasi banyak orang. Sebagai seorang desainer yang telah lama tinggal dan bekerja di Eropa, Didit Hedi Prasetyo memiliki perspektif yang unik terhadap budaya. Ia tumbuh dalam lingkungan yang mempertemukan budaya Indonesia yang kaya dengan estetika barat yang elegan dan modern. Hal ini tercermin dalam setiap rancangannya, di mana ia sering memadukan unsur tradisional dengan desain kontemporer yang berkelas. Salah satu inspirasi terbesar Didit adalah keindahan kain tradisional Indonesia, seperti batik dan tenun. Meskipun ia lebih banyak berkarya di dunia haute couture yang identik dengan mode Eropa, ia tidak pernah melupakan akar budayanya. Dalam beberapa koleksi eksklusifnya, ia menyisipkan elemen motif batik dengan pola yang lebih minimalis, sehingga cocok dikenakan dalam suasana modern. Ia juga bereksperimen dengan penggunaan kain khas Indonesia yang diolah dengan teknik couture, menghasilkan busana yang tetap memiliki sentuhan lokal namun dapat diterima di panggung internasional. Pengaruh budaya juga terlihat dalam cara Didit mendesain siluet dan struktur busananya. Ia tidak hanya berfokus pada estetika visual, tetapi juga pada makna di balik setiap desain.
Salah satu inspirasinya adalah kebaya dan struktur pakaian adat Nusantara, yang seringkali memiliki potongan yang anggun dan memancarkan keanggunan klasik. Dengan pendekatan modern, Didit menciptakan busana yang tetap membawa esensi keindahan budaya Indonesia, tetapi dapat diterima di dunia mode global tanpa terlihat terlalu etnik atau tradisional. Tidak hanya dalam fashion, Didit juga terinspirasi oleh seni dan arsitektur Nusantara. Ia sering mengamati bentuk-bentuk geometris dalam bangunan tradisional, ukiran kayu, serta filosofi di balik desain rumah adat. Hal ini mempengaruhi cara ia membangun struktur dalam rancangannya, menghasilkan busana dengan potongan yang bersih dan proporsi yang harmonis. Bagi Didit, fashion bukan sekadar pakaian, tetapi juga sebuah ekspresi seni yang bisa menyampaikan nilai dan budaya yang lebih dalam. Dengan pendekatan ini, Didit berhasil menciptakan identitas yang kuat dalam dunia mode. Ia tidak hanya dikenal sebagai desainer berbakat, tetapi juga sebagai seniman yang membawa warisan budaya dalam karya-karyanya. Banyak kritikus mode memuji kemampuannya dalam menggabungkan dua dunia yang berbeda, tradisional dan modern, tanpa kehilangan esensi dari keduanya. Namun, Didit sadar bahwa menjaga keseimbangan antara budaya dan tren global bukanlah hal yang mudah. Ia harus terus berinovasi agar tidak terjebak dalam nostalgia atau kehilangan relevansi di dunia mode yang terus berkembang. Oleh karena itu, ia selalu mencari cara baru untuk mengeksplorasi inspirasi budaya dengan sentuhan segar yang tetap elegan dan abadi. Seiring dengan meningkatnya popularitasnya di dunia mode, Didit Hedi Prasetyo mulai menarik perhatian berbagai brand dan institusi ternama. Ia tidak hanya dikenal sebagai desainer haute couture, tetapi juga sebagai seorang kreator dengan visi unik yang dapat memberikan perspektif baru dalam industri fashion. Hal ini membuatnya sering diajak berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dari dunia mode maupun di luar industri fashion. Salah satu kolaborasi paling ikonik Didit adalah dengan BMW, di mana ia dipercaya untuk mendesain interior edisi khusus dari BMW Individual Series 7. Ini adalah pencapaian besar, mengingat sangat sedikit desainer fashion yang mendapatkan kesempatan untuk bekerja dalam industri otomotif dengan tingkat eksklusivitas setinggi ini. Dalam proyek ini, Didit menerapkan pendekatan desain yang sama seperti dalam fashion, yaitu mengutamakan detail, kenyamanan, dan estetika yang mewah namun tetap fungsional. Selain itu, Didit juga pernah bekerja sama dengan berbagai brand tekstil untuk mengembangkan kain eksklusif yang digunakan dalam koleksinya. Ia percaya bahwa bahan berkualitas tinggi adalah kunci utama dalam menciptakan busana yang tidak hanya indah tetapi juga nyaman dan tahan lama. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan bekerja dengan pengrajin lokal untuk mengembangkan kain yang lebih autentik dengan teknik tradisional. Di dunia fashion, Didit juga sering terlibat dalam acara-acara eksklusif, baik di Paris maupun di kota-kota mode lainnya. Koleksinya sering dipresentasikan dalam perhelatan khusus yang hanya dihadiri oleh kalangan terbatas, seperti sosialita, kolektor fashion, dan media elit. Ia lebih memilih pendekatan ini dibandingkan dengan fashion show massal, karena ia ingin menjaga eksklusivitas dan nilai seni dalam setiap rancangannya. Meskipun telah berkolaborasi dengan berbagai pihak internasional, Didit tetap menunjukkan kepeduliannya terhadap industri fashion di Indonesia. Ia ingin industri mode tanah air berkembang ke arah yang lebih eksklusif, bukan sekadar mengikuti tren fast fashion yang cepat berubah. Ia percaya bahwa Indonesia memiliki potensi besar dalam menciptakan produk-produk fashion berkualitas tinggi yang bisa bersaing di pasar global. Melalui berbagai kolaborasi ini, Didit semakin membangun reputasi sebagai desainer yang tidak hanya berbakat tetapi juga visioner. Ia memahami bahwa dunia mode tidak berdiri sendiri, tetapi selalu berkaitan dengan berbagai industri lain, mulai dari otomotif hingga seni.
Hal ini membuatnya terus bereksperimen dan mencari cara baru untuk menghadirkan karya-karya yang tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga memiliki makna dan nilai lebih bagi penggunanya. Sebagai seorang desainer yang berkecimpung di dunia haute couture, gaya hidup Didit Hedi Prasetyo tentu memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan kebanyakan desainer muda yang gemar tampil di media sosial atau sering menghadiri pesta glamor, Didit lebih memilih untuk menjalani hidup dengan penuh ketenangan dan kesederhanaan. Ia bukan tipe orang yang mencari sensasi atau berusaha menarik perhatian publik dengan cara yang berlebihan. Bagi Didit, inspirasi terbesar dalam hidupnya berasal dari ketenangan dan keindahan di sekitarnya. Ia lebih suka menghabiskan waktu dengan mengamati seni, mendalami sejarah fashion, dan mengeksplorasi arsitektur yang memiliki nilai estetika tinggi. Ia percaya bahwa keindahan sejati tidak perlu berteriak, tetapi cukup dengan hadir secara elegan dan berkelas. Filosofi ini juga terlihat dalam desainnya. Didit selalu menghindari desain yang terlalu mencolok atau berlebihan. Ia lebih memilih pendekatan yang subtil, di mana setiap detail memiliki makna dan setiap potongan pakaian dibuat dengan presisi tinggi. Ia percaya bahwa seorang wanita atau pria tidak perlu mengenakan sesuatu yang terlalu mencolok untuk terlihat berkelas, cukup dengan busana yang memiliki struktur sempurna dan bahan berkualitas tinggi. Selain itu, Didit juga memiliki ketertarikan yang besar terhadap dunia seni. Ia sering mengunjungi galeri, mengikuti lelang karya seni, dan bahkan mengoleksi beberapa karya seni favoritnya. Baginya, fashion dan seni memiliki hubungan yang sangat erat, dan seorang desainer harus memiliki pemahaman mendalam tentang estetika agar bisa menciptakan sesuatu yang benar-benar indah dan bermakna. Dengan gaya hidup yang lebih tenang dan terfokus, Didit mampu mempertahankan kualitas karyanya tanpa terpengaruh oleh tekanan industri mode yang serba cepat. Ia tidak tertarik untuk sekadar mengejar tren atau membuat koleksi hanya demi popularitas. Baginya, yang lebih penting adalah menciptakan sesuatu yang bisa bertahan dalam jangka waktu lama dan tetap relevan meskipun zaman terus berubah. Melalui filosofi ini, Didit tidak hanya membangun reputasi sebagai desainer eksklusif, tetapi juga sebagai sosok yang memiliki integritas tinggi dalam dunia mode. Ia telah membuktikan bahwa kesuksesan sejati bukanlah tentang seberapa banyak koleksi yang dikeluarkan, tetapi tentang seberapa besar dampak yang bisa diberikan melalui karya-karyanya. Sebagai seorang desainer yang telah menembus dunia mode internasional, Didit Hedi Prasetyo telah meninggalkan jejak yang tak bisa diabaikan. Namanya mungkin tidak setenar desainer komersial yang sering muncul di media. Tetapi di kalangan elit mode, ia dikenal sebagai sosok yang memiliki gaya khas dan integritas tinggi. Dalam dunia haute couture yang eksklusif, kualitas dan keunikan adalah segalanya, dan Didit telah berhasil membangun reputasi sebagai salah satu desainer yang memahami esensi dari kedua hal tersebut. Namun, pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana masa depan Didit dalam industri ini. Haute couture adalah dunia yang sangat selektif dan menuntut dedikasi penuh. Tidak banyak desainer yang mampu bertahan dalam jangka waktu lama tanpa kompromi terhadap kualitas dan prinsip desain mereka. Didit, dengan pendekatan yang lebih tenang dan fokus, tampaknya telah menemukan ritme yang tepat untuk menjaga eksistensinya di dunia mode tanpa harus terjebak dalam arus industri yang serba cepat dan berubah-ubah. Salah satu tantangan besar bagi Didit adalah bagaimana menjaga eksklusivitas dan relevansi karyanya di tengah persaingan global yang semakin ketat. Dengan munculnya banyak desainer muda berbakat dan perkembangan teknologi dalam fashion, ia harus terus berinovasi tanpa kehilangan identitas yang telah ia bangun. Hal ini bukan tugas yang mudah, tetapi Didit telah membuktikan bahwa ia memiliki ketahanan dan wawasan yang cukup untuk menghadapi berbagai perubahan dalam industri ini. Di sisi lain,
Banyak pihak berharap Didit bisa lebih berkontribusi dalam dunia mode Indonesia. Meskipun namanya telah dikenal luas di kancah internasional, ia jarang terlibat dalam skena mode lokal secara langsung. Banyak yang menganggap bahwa pengalaman dan perspektif global yang dimilikinya bisa memberikan dampak besar bagi perkembangan industri mode tanah air. Apakah suatu saat ia akan kembali dan membangun ekosistem mode eksklusif di Indonesia? Itu masih menjadi pertanyaan yang menarik untuk ditunggu jawabannya. Selain itu, dengan semakin berkembangnya konsep sustainability dalam dunia fashion, ada kemungkinan Didit akan mulai mengeksplorasi cara-cara baru dalam menciptakan koleksinya. Haute couture, meskipun eksklusif dan bernilai seni tinggi, tetap memiliki tantangan dalam hal keberlanjutan. Banyak desainer mulai mengadopsi bahan ramah lingkungan dan teknik produksi yang lebih etis. Jika Didit bisa mengintegrasikan aspek ini ke dalam karyanya, bukan tidak mungkin ia akan semakin dihormati sebagai desainer yang visioner dan bertanggung jawab terhadap masa depan industri mode. Warisan Didit Hedi Prasetyo dalam dunia mode sudah mulai terbentuk, tetapi perjalanan kreatifnya masih jauh dari selesai. Dengan dedikasi, prinsip, dan wawasan yang ia miliki, ia memiliki potensi untuk terus berkembang dan memberikan kontribusi yang lebih besar, baik di tingkat global maupun untuk tanah air. Masa depan Didit bukan hanya tentang mempertahankan eksistensinya, tetapi juga tentang bagaimana ia bisa terus menginspirasi dunia dengan karya-karyanya yang elegan, eksklusif, dan penuh makna.